Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam pelajar Islam istimewa, khususnya kita dari Mungil Podcast, Mungut Ilmu Podcast. Pada kali ini kita akan membahas kita akan bertemu dengan dua kakak-kakak kita, dua kakak-kakak sahabat kita. Yang pertama Kakanda Sin Tasrik Ma'ruf, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Saya manggilnya abang aja ya. Yang kedua yaitu Kakanda Azam Al-Ghazali, Kang Azam, biasanya saya memanggilnya gitu, yaitu Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta Besar. Oke, pada kali ini ya, kita kan sudah lagi di masa genting nih. Kita nggak cuma di Indonesia aja, bahkan di dunia kita sekarang sudah, siapa loh yang nggak tahu dengan wabah saat ini, itu wabah COVID-19 lah bahasa ilmiahnya gitu. Semenjak adanya wabah ini, banyak hal, agenda-agenda kita yang terpaksa di cancel, disesuaikan. Yang bisa kuliah kelas harus kuliah online dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita di Pelajar Islam Indonesia, ada hal yang harus kita tunda dulu karena adanya wabah ini. Khususnya itu untuk pengurus besar ya, yang telah mengagendakan muktamar nasional. Itu tepatnya di akhir Maret kemarin. Itu yang harusnya kita sudah laksanakan, misalnya direncanakan kita harus selesai, karena adanya wabah ini terpaksa harus ditunda, entah sampai kapan juga kita nggak tahu. Begitu juga di Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta Besar ya, yang kita sudah mengagendakan konferensi wilayah itu di awal April. Nah, akhirnya juga kita ditunda. Nah, untuk kita membahas ini nih, bagaimana nih kita dengan adanya ditundanya muktamar, ditundanya konwil. Nah, itu apa yang dilakukan oleh khususnya pengurus besar, pengurus wilayah, dan para kader semuanya. Nah, mungkin untuk sesi yang pertama kepada Bang Husin ya, Bang Husin Tasrik Ma'ruf, Ketua Umum PBPII. Nah, gini nih Bang, ini kan muktamar sudah di cancel nih, kita menunda karena adanya wabah ini. Nah, setelah penundaan muktamar ini, apa sih Bang yang akan dilakukan oleh pengurus besar itu? Ya, untuk mengisi kekosongan, istilahnya, langkah apa yang dilakukan oleh pengurus besar itu? Monggo Bang Husin, silahkan tanggapannya. Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah, kita memberikan kesehatan dan selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, yang tentunya sebelumnya kita memang sudah melaksanakan muktamar ke-31 pada akhir Maret. Namun karena kondisi virus pandemik yang global, maka muktamar kita undur. Nah, untuk waktu kita masih melihat bagaimana kondisi perkembangan dari dampak COVID-19 ini. Nanti kita akan informasikan kembali kapan akan dilaksanakan muktamar. Tentunya yang pertama, bagi adik-adik semua kader pelajar Islam Indonesia, tetap terus jaga kesehatan, jaga imun, dan juga tentunya jaga kebersihan agar kita semua tidak terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, kalau untuk aktivitas, sementara memang kita tidak bisa melaksanakan aktivitas rutin seperti biasa. Namun yang kita gunakan, kita laksanakan adalah aktivitas-aktivitas yang mungkin ada aktivitas yang bisa didukung oleh berbagai hal seperti online dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap melaksanakan aktivitas seperti dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan menghadapi ulang tahun atau hari bangkit Harba ke
73 pelajar Islam Indonesia pada 4 Mei nanti. Maka kita juga buat aktivitas untuk menyemarakkan Hari Bangkit PII ke-73, dan juga teman-teman bisa melaksanakan taklim online, melaksanakan kursus online. Memang kalau kita melaksanakan training agak tidak memungkinkan untuk online. Kita mungkin untuk musim liburan kali ini kita menunda dulu melaksanakan training, tapi kita bisa lakukan pra-basic di setiap wilayah, setiap daerah untuk memperkenalkan dan juga memastikan bagaimana proses pembelajaran yang mestinya memang itu hak yang didapatkan oleh pelajar-pelajar. Mereka harus juga mendapatkan pelayanan ataupun mendapatkan pendidikan dari pemerintah, mendapatkan pendidikan yang semestinya mereka dapatkan. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bang Husin untuk sesi yang pertama. Kemudian, untuk Kang Azam nih sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta Besar. Nah, Kang Azam, apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan nih di Yogyakarta Besar atau Jogbes nih kedepannya pasca ditundanya Konwil? Nah, kalau Kang dari Jogbes sendiri tuh gimana Kang? Apa langkah kedepannya pasca ditundanya konferensi wilayah saat ini? Oke, terima kasih yang telah memberikan waktunya. Untuk mekanisme apa yang mesti dilakukan oleh PWPI Yogyakarta Besar, pada sementara ini kita selaku kelembagaan masih juga memantau persiapan dan langkah-langkah terkait dengan menujunya Konwil. Nah, karena perencanaan Konwil yang akan dilaksanakan pada bulan April tanggal 10 sampai 12, karena adanya wabah Covid ini, akhirnya pelaksanaan Konwil pun harus ditunda terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk mekanisme yang bisa diterapkan untuk kelembagaan hari ini adalah melalui rapat secara digital ataupun melihat perkembangan dari kepengurusan daerah melalui komunikasi virtual gitu. Nah, karena ini ada wabah COVID-19, PWPI Yogyakarta Besar perlu membuat suatu ide atau menyusun program-program alternatif yang sifatnya berbasis keilmuan, berbasis informasi, ataupun berbasis kreativitas lain yang bisa direncanakan. Nah, salah satunya ada taklim online, kemudian ada lagi perencanaan membuat podcast, salah satunya ini yang bisa diterapkan. Nah, mudah-mudahan ide-ide ataupun alternatif kita selaku kelembagaan mengenai gerak organisasi ke depan ini bisa kita maksimalkan sehingga pergerakan organisasi khususnya untuk PWPI Yogyakarta Besar ini bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya Bang Husin dan Kang Azam pada kesempatan Mungil Podcast edisi kali ini. Terima kasih atas waktunya bisa untuk diskusi kita semuanya. Semoga apa yang terjadi pada bangsa kita, apa yang terjadi di dunia pada hari ini kita bisa melewatinya. Semoga kita kedepannya lebih baik dan kita dapat bisa mengambil hikmahnya. Oke, mungkin karena saya rasa ini sudah cukup banyak sekali ya. Mungkin sekaligus saya mewakili Kang Azam dan Bang Husin untuk berpamitan kepada kawan-kawan semuanya. Ada apapun, ada usulan apapun, boleh komentar di bawah. Oke, sekian dari saya dan Nitantoy Prastia sebagai host Mungil Podcast. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.